Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kajian UTS genap tahun ajaran 2023-2024 pada mata kuliah Statistika Dasar. Di sini kita akan bahas salah satu soal dari UTS pada tahun-tahun sebelumnya sebagai gambaran dan latihan untuk UTS mendatang. Yuk, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, untuk soalnya, buatlah distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan aturan Sturges dari data berikut. Nah, dari data ini, teman-teman bisa lihat ya, ada 3 data kosong, blank space, yang sebelum kita selesaikan, sebelum kita buat si tabel distribusi frekuensi, kita harus menentukan terlebih dahulu nih 3 data yang kosong dengan bilangan antara 40 sampai 99. Jadi di sini, dari soal ini, ada aturan untuk mengisi si 3 data yang kosong ini. Antara bilangannya itu antara 40 sampai 99. Bebas mau angka berapa aja asal masih dalam interval 40 sampai 99. Nah, si 3 data kosong ini pada kesempatan kali ini kita ambil 45, bilangan 45, 86 sama 90. Sehingga kita mempunyai data sebagai berikut. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk ke penyelesaian dengan aturan Sturges, kita terlebih dahulu harus mengurutkan data yang kita punya tadi dari data terendah sampai terbesar. Jadi, sebagai berikut datanya setelah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi nanti tiap individu itu punya data yang beda-beda karena kita tadi di awal diminta untuk mengisi terlebih dahulu 3 data yang kosong dengan bilangan yang bebas asal masih dalam interval 40 sampai 99. Jadi nanti tiap orang pasti datanya akan berbeda-beda. Seperti itu. Nah, setelah diurutkan baru kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi dengan aturan Sturges. Yang mana langkah pertamanya itu adalah mencari nilai tertinggi dan terendah dari data yang kita punya. Nah, sebelumnya kan ada ya di sini data terendahnya itu adalah 35 dan data tertingginya itu adalah 95. Jadi di sini untuk nilai tertinggi dan terendahnya, untuk maksimumnya atau nilai tertinggi adalah 95 dan minimum yang terendah itu adalah 35. Nah, si nilai tertinggi sama terendah ini untuk apa sih? Untuk mencari jangkauan atau rentang, yang mana ini adalah step kedua dari aturan Sturges ini. Nah, mencarinya itu adalah dengan mengurangi maksimum dan minimumnya. Jadi di sini kan tadi kita udah dapet nih maksimum sama minimumnya, langsung disubstitusiin aja. Jadi jangkauan itu sama dengan 95 dikurangi 35 sama dengan 60. Jadi jangkauannya adalah 60. Nah, setelah itu langkah ketiga, step ketiga dari membuat tabel distribusi frekuensi dengan aturan Sturges ini adalah menentukan banyak kelas. Banyak kelas yang akan ada di tabel distribusi frekuensi. Caranya adalah dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Log N. N itu adalah banyak data. Banyak data yang kita punya itu adalah 50. Tadi di sini bisa teman-teman lihat. Nah, di sini ini banyak datanya itu ada 50 gitu. Itu kalau sudah ditambah dengan 3 data kosong tadi. Jadi 3 data kosong itu harus diisi dulu. Jadi nanti total dari tiap datanya itu akan sama, semua 50 gitu. Walaupun nanti datanya akan berbeda-beda, tapi total atau banyaknya data itu sama, akan 50 gitu. Jadi N adalah 50. Nah, di sini langsung kita substitusi ke rumus banyak kelas atau yang biasa kita sebut dengan K. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 50 sama dengan 1 ditambah 5,6. Hasilnya adalah 6,6. Nah, kalau banyak kelas itu nggak mungkin koma kan ya, jadi akan kita bulatkan ke atas. Jadi banyak kelas pada tabel distribusi frekuensi itu ada 7 kelas. Nah, setelah itu kita akan menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu interval dari tiap kelas yang ada di tabel distribusi frekuensi. Caranya adalah dengan membagi jangkauan dan
banyak kelas. Jadi P atau panjang kelas itu sama dengan J per K, jangkauan per banyak kelas. Tadi jangkauan kita itu 60, terus banyak kelas kita itu 7. Jadi 60 per 7 sama dengan 8,6 yang kita bulatkan kembali menjadi 9. So, di sini kita dengan aturan Sturges yang sudah kita cari tadi, maka didapatkanlah tabel distribusi frekuensi dengan banyak kelasnya adalah 7 dan panjang kelasnya 9 serta data terkecilnya itu adalah 35 sebagai berikut. Nah, di sini jadi di kelas pertamanya itu angka pertamanya adalah si data terkecil yang kita punya. Gitu, 35. Nanti kita hitung nih si kelas pertama nih angkanya sampai berapa? Sebanyak 9. Tadi kan panjang kelas kita 9 ya. Interval dari tiap kelasnya itu 9. Jadi 35 sampai 43. Dengan frekuensi itu adalah 3. Kenapa frekuensinya 3? Karena ini data yang kita punya tadi. Makanya kenapa kita harus mengurutkan datanya, karena itu digunakan untuk menentukan banyaknya frekuensi dari tiap kelasnya. Jadi kan tadi 35 sampai 43 ya. Berarti di sini memuat 35, 37 dan 40. Di sini jadi hanya ada 3 data. Kalau 44 masuk nggak ke 43? Ke 35 sampai 43, sorry. Nggak masuk kan? Jadi di sini hanya 3 data yang masuk ke dalam interval masuk ke kelas 35 sampai 43, hanya 3. Begitupun dengan kelas-kelas lainnya. Jadi harus dihitung dengan sesuai berdasarkan urutan data yang sudah diurutkan gitu. Di sini. Nah, jadi di sini untuk tabel distribusi frekuensi setelah teman-teman buat, teman-teman harus make sure, harus ngelihat lagi nih. Apakah benar banyak kelasnya ada 7, panjang kelasnya ada 3, terus data terkecilnya sudah 35, dan total yang ada di frekuensi pada tabel distribusi frekuensi ini harus sinkron, harus sama dengan banyak data. Jika datanya masih dipecah seperti ini, itu harus sama. Jadi total frekuensi ini harus sama dengan banyak data yang ada di data terpecah ini gitu. Jadi harus dicek satu-satu lagi nih setelah teman-teman bikin. Banyak kelasnya beneran 7 nggak? Panjang kelasnya ada 9 nggak? Gitu. Jadi semuanya harus sesuai dengan perhitungan yang sudah kita cari tadi. Seperti itu. Nah, ini si tabel distribusi frekuensi yang ini itu adalah tabel distribusi frekuensi sederhana. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti membuat tabel distribusi frekuensi dengan komponen atau isinya seperti ini aja, itu sudah betul. Tapi ini yang sederhana. Nah, untuk yang lengkapnya itu seperti ini. Jadi ada kelas, ada frekuensi, ada nilai tengah dari si kelas tersebut, ada frekuensi dikali nilai tengah, dan sebagainya. Ini untuk apa sih? Ini tuh untuk mencari median, mencari rata-rata, mencari modus, mencari simpangan baku, varian, mencari desil, persentil, kuartil. Nah, ini tuh digunakan gitu. Komponen-komponen itu digunakan untuk mencari nilai-nilai tadi di data yang sudah dikelompokkan di tabel distribusi frekuensi. Seperti itu. Jadi, kalau bentuknya tabel distribusi frekuensi bentuknya seperti ini betul, yang sesederhana tadi pun juga betul seperti ini gitu, asalkan dia sesuai dengan perhitungan yang sudah kita cari tadi di aturan Sturges. Dari banyak kelasnya, panjang kelasnya, itu harus sesuai seperti itu. Nah, mungkin dari saya dicukupkan sekian untuk pembahasan soalnya bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dengan aturan Sturges. Semoga teman-teman belum puas dengan apa yang saya sampaikan, sehingga nanti pada saat kita mengkaji lagi di waktu yang sudah disepakati, bisa teman-teman lebih banyak bertanya lagi. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.